Baik, sekarang sudah di 10 lewat 5 menit. Saya mau open aja untuk webinar hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin sekalian. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam webinar yang berjudul Solusi Chatbot untuk memanage customer serta memberikan layanan mandiri yang lebih cerdas dan memuaskan. Untuk presentasi kali ini akan dibawakan oleh Jonathan Christian selaku Product Consultant Salesforce PT Metro Data. Dan setelah sharing knowledge selesai, akan ada sesi Q&A bagi Bapak Ibu yang mau menanyakan, boleh menanyakan via kolom chat, atau raise hand untuk langsung aja bertanya, atau mungkin open cam, atau mungkin langsung unmute suara Bapak Ibu untuk langsung bertanya kepada Jonathan Christian. Kemudian di akhir sesi kita juga akan ada foto bersama, dan akan juga ada link feedback untuk Bapak Ibu mengisi guna membangun event webinar kami selanjutnya. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, webinar ini akan saya mulai dengan opening slide dari Metrodata terlebih dahulu. Baik, silakan saya langsung berikan kesempatan kepada Jonathan Christian. Oke, thank you Karen. Rachel, aku izin share screen ya. Oke, untuk screen saya sudah muncul semua ya? Sudah, Jo. Oke, thank you Karen. Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Tadi mungkin sudah diperkenalkan ya, teman mungkin kita mau perkenalan lagi sedikit. Nama saya adalah Jonathan, jadi saya adalah business consultant untuk produk Salesforce di Metrodata sendiri gitu. Jadi hari ini webinar kita lebih berfokus pada chatbot gitu ya. Jadi layanan yang kalau kita bisa bilang autonomous dalam artian sistem akan menjalankan beberapa proses secara sendiri yang pasti tentunya akan kita harus buatkan gitu ya. Yang dimana ini mungkin lebih ke complementary daripada proses yang sudah berjalan pada Salesforce sendiri, yang dimana ini pastinya nanti akan butuh bantuan juga dari Bapak Ibu sekalian yang ingin menggunakan chatbot ini untuk memberikan masukan-masukan atau mungkin apa yang dibutuhkan gitu ya dalam proses bisnisnya. Dan mungkin untuk Bapak Ibu yang sudah menggunakan Salesforce ataupun yang belum, jadi kali ini kita fokus akan lebih ke dari sisi chatbot yang kita gunakan pada solusi baik sales, service, customer service maupun dari sisi marketing ya di beberapa kasus yang nanti mungkin saya akan berikan sedikit contohnya gitu. Dari Salesforce sendiri apa sih yang bisa kita gunakan untuk chatbot ini tuh. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita masuk aja dulu. Jadi ini ada follow statement. Apa yang saya present ini nanti ada beberapa yang mungkin akan butuh bantuan konfigurasi. Jadi semua buying decision itu harus berdasarkan dari apa yang ready to market Pak ya, yang Bapak Ibu yang sudah available. Nah, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu pada pagi hari ini. Kita akan masuk ke materinya gitu ya. Jadi kalau kita ingat judul tadi itu solusi chatbot gitu ya untuk mengotomatisasi beberapa proses yang sebenarnya bisa kita lakukan di beberapa aspek dalam bisnis kita. Sedikit pengingatkan juga gitu ya, kalau kita ngomong Salesforce itu apa sih sebenarnya? Adalah platform Customer 360, platform CRM gitu ya, yang dimana fokusnya tetap customer is at the center of everything, di mana semua ini akan mengkomplementari data kita atau mungkin visibility kita terhadap customer kita gitu ya. Baik dari sisi sales-nya, dari sisi customer service, dari marketing, dan lain-lainnya yang menunjang proses bisnis kita gitu ya. Untuk materi hari ini, itu akan ada di bagian sebelah kanan ya, lebih titik beratnya itu di sisi automation, dan juga mungkin di sisi personalization, dan juga di workflow-nya, dan juga di bot gitu. Jadi, kenapa kita mau memberikan atau mungkin mengupdate gitu ya Bapak Ibu hari ini, bahwa Salesforce itu sebenarnya ada chatbot gitu ya, dan mungkin apa sih baiknya atau mungkin plusnya chatbot yang ada di Salesforce dibandingkan dengan lainnya gitu ya. Jadi kita masuk aja langsung ke bagian pertama gitu ya. Jadi kalau kita lihat sekarang saat ini, kondisi pandemi 2 tahun menjelang 3 tahun gitu ya, yang semuanya adalah serba digital. Jadi kita bisa lihat banyak channel-channel atau mungkin apa yang bisa kita lakukan. Atau mungkin customer tuh lebih pilih apa sih untuk ngomong kita gitu ya. Ada yang self-service, menggunakan portal, menggunakan messaging gitu ya. Ada yang AI assisted, yaitu salah satunya nanti contoh adalah dari sisi chatbotnya, dan juga pasti dari sisi agent assisted, ada orang yang nanti akan menghandle gitu ya, untuk membantu customer-customer kita. Kalau ada kendala, kalau ada sales, kalau ada marketing, dan lain-lainnya gitu. Dan juga dengan adanya berbagai channel ini, yaitu portal, messaging,
di sini juga ada chat, voice, video, dan juga sampai field service, itu customer kita mengekspektasi bahwa setiap kali atau mungkin setiap channel yang mereka gunakan itu, mereka mendapatkan perlakuan yang sama. Terkadang tuh ada ketika kita akses lewat portal, akses lewat messaging atau chat dan voice, perlakuan kita itu berbeda-beda gitu ya, yang itu yang diharapkan oleh customer semua harusnya sama gitu ya. Dan juga dibantu oleh sekarang ini gitu ya, kalau kita lihat kondisinya. Jadi kalau kita bilang multi channel, yang sebelah kiri itu adalah cara kita dahulu bekerja gitu ya. Dan sekarang ini kita apa sih ekspektasinya gitu. Kalau dulu mungkin semua orang ingin ketemu orang, ada agent yang mengakses kita. Tapi sekarang orang-orang bisa kita gunakan AI untuk mengakses mereka untuk self service gitu. Lalu dulunya sebelum pandemi ya, pre-pandemi gitu, mereka ingin ada in-person experiences gitu. Meskipun sekarang juga kita masih tetap butuh, tapi kan ke depannya itu semua orang sudah punya mobile application, semua punya mobile phone gitu ya, yang dimana application itu bisa kita utilize untuk memberikan mereka experience yang lebih mudah. Terus sama berikutnya yaitu dulu face-to-face interaction, sekarang itu virtual web, dulu appointment Windows, jadi kita menunggu kalau misalnya ada orang yang datang teknisi ke rumah kita atau mungkin ke lokasi, ada jamnya gitu ya, antara jam 10 sampai jam 11, 11 sampai 12, yang dimana sekarang itu kita sudah bisa sebenarnya untuk proaktif, yaitu real time notifications gitu. Nah, yang artinya si agent yang field service atau technician itu ketika mereka udah mau datang ke lokasi, ada notifikasi bahwa dia sudah ada di area gitu ya. Kita nggak perlu lagi menunggu-nunggu dalam satu time window tertentu. Terus kalau kita lihat juga ekspektasi customer itu semua effortless gitu ya, kalau digital customer. Terus engagement-nya mereka tadi untuk masing-masing channel itu sudah terhubung, terkoneksi satu dengan lainnya, dan mereka tergantung action gitu. Cuman ketika pandemi lagi gitu ya, banyak bisnis-bisnis yang mungkin kaget atau kagok gitu ya, di mana mereka itu nggak ready untuk perubahan yang terjadi yang begitu cepat gitu ya. Dari semua yang tadi in touch, face to face, dan semua langsung digital gitu. Reality-nya semua masih manual, channel-channel kita masih silo gitu ya, yang dimana tadi kalau misalnya dari sisi mobile application, dari web, dari portal, dari voice chat itu semua punya perlakuan yang berbeda-beda dan juga pasti ditunjukkan juga dengan sistem yang disconnected gitu ya. Yang dimana sebenarnya customer kita tuh maunya apa sih gitu ya. Dari research yang kita jalani dan juga sebenarnya sudah cukup lama, customer ataupun kita sendiri ya sebagai customer dari suatu produk ingin suatu help yang mungkin always on gitu ya, available 24/7, convenient dan effortless gitu ya. Kita mau butuh apa, ada di HP kita, ada bisa kita akses dengan mudah dengan cepat gitu. Multi channel pasti dan juga seamless dan connected gitu. Bisa dilihat di sini gitu ya. Jadi untuk tampilan ini mungkin dari sisi WhatsApp, dari sisi mungkin dari teknisi yang datang gitu ya. Kayak kita pakai Gojek, pakai Grab, kita tahu lokasi pesanan kita di mana, sudah diproses atau belum dan lain-lainnya. Jadi itu yang diekspektasi oleh customer gitu ya. Yang di mana mereka butuh apa, butuh kapan, dan secepatnya gitu ya. Nah, di sini kita dipaksa mau nggak mau gitu ya, untuk evolve gitu, untuk berevolusi bisnis kita. Tadinya mungkin dari yang traditional chat, kita ubah menjadi messaging gitu ya. Yang dimana kan kalau chat tadinya tuh mungkin session based, satu sesi selesai, dan gitu. Kita ketika ada customer yang tanya lagi, kita nggak tahu nih apa. Terus availability limited gitu ya, karena tergantung dari agentnya, tergantung dari sales availability, apakah mereka itu jam kerja mereka 9 to 5, atau mungkin ada beberapa shift yang bisa menghandle, dan juga pasti ada lack of visibility. Yang dimana kalau misalnya kita punya beberapa agent yang menggunakan sistem berbeda, mereka punya masing-masing data mereka sendiri, itu kita sebagai company, kita nggak bisa melihat data secara keseluruhannya, kecuali kita minta, kita olah dulu gitu ya. Yang dimana nantinya, untuk kedepannya gitu ya, dari sisi messaging, kita bisa memberikan conversation yang persisten. Ketika ada customer yang tanya lagi tentang suatu hal, atau mereka reopen case tersebut, kita tahu nih, supaya kita bisa buat lifelong relationship pastinya. Terus kedua adalah 24/7 support gitu ya. Tadi customer mengekspektasi bahwa kita diberikan support yang 24/7 kapanpun mereka butuh, apapun itu yang mereka butuhkan, sebisa mungkin company harus bisa memberikan yang mereka mau pada saat itu juga. Dan pastinya untuk full conversation history, kita bisa lihat nih dari historicalnya mereka pernah komplain apa saja, mereka pernah pesan apa saja, mereka pernah kita kirimkan marketing promosi apa aja gitu ya, di mana visibility itu kadang tidak ada di current condition kita, gitu ya. Nah, disinilah masuk kalau kita bisa bilang adalah tadi
digital engagement dari Salesforce gitu ya. Digital engagement itu sudah include dengan chatbot juga gitu. Jadi tujuannya adalah untuk membantu memfulfill tadi kebutuhan-kebutuhan atau gap-gap yang terjadi antara current dan previous itu business challenges dengan ke depannya gitu ya. Jadi apa sih yang bisa kita lihat gitu ya, yang bisa kita gunakan? Pertama pasti untuk chatbot gitu ya. Kalau ada orang yang create case atau mungkin ada yang komplain, chatbot itu bisa kita buat supaya mereka menjadi first line of defense dari kita punya complaint handling gitu ya. Di mana kalau misalnya belum ada chatbot, ketika ada customer yang komplain, itu mereka harus menunggu agent yang available dulu untuk take action gitu ya. Kayak misalnya ada kasus dari WhatsApp, kalau agent semua lagi full, customer akan lama nunggunya gitu. Terus channel-nya juga kita mungkin ada banyak gitu ya, yang dimana kalau kita itu biasanya punya beberapa chatbot atau mungkin beberapa agent yang menghandle case-case yang tergantung dari channel itu gitu ya. Jadi masing-masing channel punya orang sendiri, punya cara untuk menghandle sendiri dan lainnya. Terus kalau misalnya kita mau deployment juga untuk masing-masing channel mungkin itu masih sulit gitu ya, di mana telepon kita masih punya telepon sistem sendiri. Sosial media kita masih ngebuka masing-masing sosial media gitu ya, dari Twitter, Instagram, Facebook, terus bahkan mungkin LinkedIn, email pun kita buka sendiri gitu ya, dan messaging kalau misalnya kita punya mobile apps, kita punya live chat di website, itu masing-masing kita handle di masing-masing channel tersebut gitu ya. Nah, dengan adanya digital engagement ini, semua itu kita akan pull menjadi satu tempat, yaitu Salesforce Omnichannel gitu kita bisa bilangnya, yang dimana tadi satu chatbot bisa menghandle messaging channel-channel itu dengan tanpa perlu kita buat chatbot untuk masing-masing channel gitu ya. Terus kalau misalnya untuk satu tempat di mana agent itu bekerja, yaitu di halaman ini aja gitu tadi ya, kita agent itu bisa langsung menghandle case dari manapun tanpa perlu mereka buka masing-masing channel gitu ya. Satu halaman cukup untuk mereka menghandle case dari manapun, dan juga ini kalau misalnya ada chatbotnya itu kita bisa guide mereka gitu ya. Jadi kalau kita bisa bilang guidance-nya itu kita buatin workflow-nya supaya si customer itu kita akan bawa mereka menjadi self service tanpa perlu lagi menunggu-nunggu ada agent available. Semua itu at the palm of their heads gitu ya. Jadi mereka bisa ambil, mereka bisa gunakan si customer itu kapanpun mereka butuh. Yang tadi yang saya bilang itu, jadi kalau misalnya kita bilang ini platform gitu ya, satu halaman di mana agent, baik sales maupun service, punya visibility terhadap si customer gitu ya. Jadi kalau kita bilang pertama adalah workspace-nya gitu ya. Ini mungkin tampilan dari customer service ketika ada komplain, tapi juga bisa kita gunakan untuk sales console-nya, untuk telesales kita, terus routing-nya, jadi tadi omnichannel, baik dari WhatsApp, dari website, dari mungkin teleponi, itu bisa kita pakai, dan pasti gitu ya, dari Salesforce itu utamanya adalah Customer 360, di mana kita bisa melihat secara 360 derajat informasi terhadap si customer ini. Pertama pasti dari nama telepon, bahkan kalau misalnya kita ada connect dengan ERP system kita bisa lihat customer ID, kita bisa lihat kalau untuk sales-nya gitu ya, sales data, opportunities yang pernah ada terjadi sama mereka, transaction history, payment data gitu-gitu yang kita bisa tampilkan. Terus dari sisi kalau kita chat gitu ya dengan mereka, first line of response adalah chatbot gitu ya. Conversation itu akan tercapture, kita bisa lihat nih chatbotnya itu pernah ngobrol apa sih sama si customer ini gitu. Supaya nanti ketika ada agent yang harus menghandle case ini, mereka nggak perlu lagi tanya-tanya ke si customer ini, tadi tanya apa gitu ya, atau apa yang bisa saya bantu gitu. Mereka akan langsung tahu, dapat informasi itu langsung. Chatbot pernah kasih ini, tapi si customer kurang puas dengan hasil yang diberikan oleh chatbot, sehingga mereka butuh bantuan agent untuk menghandle case ini gitu. Terus tadi external data untuk billing history, dan juga kalau misalnya mereka pernah self-service, gitu ya. Kalau di Salesforce kan ada partner community, customer community untuk mereka self-service, mereka bisa melakukan hal-hal seperti mungkin submit case sendiri, cari-cari sendiri di halaman-halaman kita, gitu. Terus kalau misalnya kita bilang tadi, kalau yang di sini adalah kita nge-support customer across any channel. Channel messaging, channel chat, phone, email, social media, itu semua bisa di-handle. Dari sisi Salesforce-nya akan kita pull menjadi satu tempat, yang di mana makanya kita berikan nama adalah omnichannel gitu. Terus untuk routing-nya, kita juga bisa bikin. Tadi kan kita misalnya ada agent yang bucket-nya atau mungkin workload mereka itu sudah berkurang atau mungkin masih bisa menghandle, sistem akan otomatis langsung memberikan case ini sesuai dengan bobot yang kita bisa atur gitu ya. Jadi agent-agent itu mereka nggak perlu lagi cari-cari case mana nih yang mereka mau ambil gitu ya. Sistem akan langsung otomatis memberikan tugas itu pada agent.
Jadi route work to the right employee every time gitu ya. Terus kalau misalnya ada requirement routing yang kompleks gitu ya, misalnya mereka ada customer yang gold tier atau platinum tier gitu. Mereka tanya tentang kendala suatu produk atau mungkin kendala sesuatu gitu yang khusus. Itu kita bisa buatin untuk routingnya dengan Lightning Flow yang dari Salesforce, dan juga pasti secara supervisor, secara manajemen kita bisa lihat nih workload-nya kita itu atau mungkin dari employee bagaimana gitu dengan omnichannel supervisor dashboard. Kita bisa monitor, kita bisa manage, kita bisa bantu apakah mereka butuh bantuan atau enggaknya gitu. Nah, terus sama, jadi kalau kita ngomong dari messaging gitu ya, Salesforce itu bisa untuk in-app, jadi kalau misalnya di application ada chat-nya, atau mungkin dari website gitu ya, yang bisa kita deploy untuk live chat-nya gitu. Pertama pasti kita bisa support customer, jadi apa yang mereka butuhkan gitu ya, dengan channel yang mereka prefer 24/7, terus dengan messaging experience yang lebih modern gitu ya, kita bisa bikin template-nya, kita bisa bikin tampilan dari chatbot-nya, kita bisa utilize itu juga. Terus kalau misalnya ada customer yang non-responsive gitu ya, kita bisa re-engage mereka nih dengan notifikasi. Kalau misalnya ada customer yang lupa atau mungkin customer yang butuh bantuan, tapi ini butuh proses yang lama dari kita internal untuk mengecek, kita bisa gunakan itu gitu ya. Dan pastinya kalau misalnya kita dari sisi productivity ya, dengan satu halaman yang digunakan agent itu akan lebih meningkat produktivitas mereka, dan juga pasti satisfaction dari customer-nya akan meningkat gitu. Nah, apa sih yang bisa kita dapat gitu ya? Mungkin kalau dari sisi messaging, yang tadi ya traditional chat, atau mungkin yang tadi si disconnected system gitu ya. Kalau kita berubah dari traditional itu menjadi messaging, kira-kira apa sih yang bisa kita drive gitu ya, bisa kita tingkatkan? Pertama dari operational efficiency, pasti kalau misalnya dari sisi first contact resolution, itu akan meningkat gitu ya. Customer butuh apa, kita tahu mereka butuhnya kapan, dan butuhnya apa aja gitu. Terus kalau misalnya ada interaksi atau mungkin transfer dan juga eskalasi yang repeated, dia kita bisa kita kurangin karena first contact resolution-nya meningkat, sehingga kita nggak perlu lagi mungkin escalate ke back end atau mungkin butuh bantuan supervisor untuk menghandle-nya ini gitu. Terus reducing cost gitu ya, ini secara nggak langsung dengan berkurangnya atau meningkatnya gitu ya efisiensi dari operasional kita, itu pasti tentu akan mengurangi jumlah atau mungkin cost yang kita keluarkan untuk agent-agent kita gitu ya. Jadi kita bisa scaling service dengan tanpa scaling cost-nya gitu, tanpa perlu menambah agent, tanpa perlu menambah total shift-nya kita gitu ya. Dengan ada bantuan sistem yang memberikan problem solving itu gitu. Terus pasti kita juga bisa deflect cost untuk melowerkan gitu ya, untuk menurunkan cost to source digital channel kita. Tadi ada customer yang butuh bantuan, mereka akan koneksi lewat WhatsApp atau mungkin chat, kita nggak perlu lagi memberikan channel atau mungkin menambah channel yang mungkin menambah cost kita gitu ya. Dengan adanya messaging, dengan adanya automation itu, kita tentu akan bisa kita kurangin beberapa hal-hal yang mungkin bisa kita kurangkan gitu ya. Dan mungkin berikutnya adalah increasing productivity gitu. Handling multiple case conversation at once, dan juga kita dibandingkan dengan single phone call. Tentu kita bisa lebih efektif, lebih produktif ya, untuk yang menghandling multiple conversation gitu. Dari sisi messaging tadi, kita bisa buka 3 atau 4 gitu. Dibandingkan kita hanya menerima satu phone call aja, yang pasti 4 per 1. Dan juga kalau misalnya kita punya sistem ini ya, kita pasti meng-empower tim kita untuk lebih fokus ke kualitas dan juga akurasi. Customer butuh apa, kita akan berikan yang customer butuhkan. Jangan kita kayak mencari-cari celah atau mungkin melama-lamain gitu ya handling case ini gitu. Kurang lebih kalau misalnya dari sisi digital experience seperti itu gitu ya, dari sisi apa sih yang mau kita achieve gitu. Kenapa ada digital experience gitu. Dan berikutnya adalah bagaimana cara kita menggunakannya. Salah satu yang ada dari digital experience adalah tadi Einstein bot gitu ya, AI powered chatbot. Kita mau enhance atau mungkin memberikan kesempatan dan juga mungkin lebih membawa customer itu untuk mereka lebih self service, karena ya kita nggak bisa pungkiri ya, sekarang itu semua orang udah sebagai digital, mereka ingin butuh cepat, mereka kalau kita nunggu agent available itu akan memakan waktu dan tadi memakan cost gitu ya. Dan kalau kita lihat dari sini, jadi kalau dari sisi Salesforce sendiri ya, mereka karena ada research gitu ya, dari sisi secara global customer mereka dan juga customer lain yang menggunakan sistem, ini mungkin ada grafik dari perbandingan antara volume dari pekerjaan si agent dengan kompleksitas yang ada gitu ya. Yang di sebelah kiri kita bisa lihat, kalau misalnya untuk kompleksitas yang kecil-kecil gitu, kalau misalnya customer ada tanya,
suatu artikel, mereka cuma tanya case mereka dari mana, itu kita bisa bantu untuk dari AI dan juga automation gitu ya. Yang di mana agent itu nggak perlu handle sebenarnya, itu bisa dibantu oleh self-service si chatbot-nya. Pertanyaan-pertanyaan simple terkait mungkin mau reset password, atau mungkin dia mau tanya tentang produk, yang di mana tadi chatbot itu sebenarnya bisa kita berikan wewenang, tanda kutip ya, untuk memberikan informasi tersebut kepada customer. Jadi simple request itu AI ataupun automation bisa mengendalinya itu, gitu. Supaya apa? Fokusnya agent akan lebih ke case-case yang kompleks gitu ya. Yang dimana kan kalau misalnya case-nya makin kompleks, tentu volume pekerjaan kita juga menurun dong ya, karena kita harus fokus pada case-case tertentu gitu ya. Yang dimana kalau kita bicara dari grafik ini, ekspektasi customer itu sangat tinggi gitu ya. Kalau misalnya tadi kalau misalnya cuma sebagai reset password, mungkin oke lah gitu, kompleksitasnya kecil, ekspektasi mereka juga mungkin medium gitu. Tapi kalau misalnya pembayaran mereka belum terdeteksi, atau mungkin krusial gitu, barang mereka yang kita kirimkan itu ada defect, atau mungkin affecting semua proses mereka gitu ya. Yang dimana pasti ekspektasi mereka adalah case ini akan menjadi prioritas kita sebagai company gitu ya, untuk di-handle secepat mungkin dan seefektif mungkin. Gitu. Jadi kalau kita lihat ya, kalau dari sisi Einstein bot-nya itu, pertama itu native dari sisi Salesforce-nya. Kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan Sales Cloud atau mungkin Service Cloud gitu ya, ini kita nggak perlu lagi bikin koneksi antara chatbot itu dengan Salesforce itu, karena tadi kita dibuat native gitu dari platform Salesforce sendiri. Jadi satu, fungsinya apa, kita bisa leverage CRM data. Ketika ada customer yang masuk ke chat kita, mungkin dari sisi nomor telepon atau email, chatbot bisa langsung nge-pre-verified dan mereka bisa memberikan informasi yang sesuai dengan customer kita gitu. Terus kalau misalnya ini mungkin untuk bahasa belum ada gitu ya, cuman chatbot ini bisa kita berikan knowledge gitu ya untuk multiple languages, dan juga pastinya untuk channelnya itu kita bisa gunakan satu chatbot untuk multiple channel gitu ya. Untuk website, untuk SMS, untuk Facebook Messenger, dan WhatsApp, itu kita cuma perlu bikin satu bot untuk semua channel kita ada gitu. Terus berikutnya adalah kalau security gitu ya, karena kan mungkin orang-orang berpikir gitu ya, kalau misalnya chatbot, nanti data kita bagaimana? Apakah data kita akan bocor atau bagaimana gitu ya? Jangan takut Bapak Ibu gitu ya. Jadi kalau conversation di chatbot di Salesforce itu dipastikan secure, karena pertama kan kita menggunakan platform Salesforce gitu ya, yang dimana first and foremost dari sisi Salesforce yang cloud ini adalah trust gitu ya. Security akan menjadi pertama yang akan diprioritaskan oleh Salesforce. Dan juga sekarang kalau Bapak Ibu pernah mendengar tentang HIPAA gitu ya, ini adalah health regulation yang ada di US gitu ya. Dan sekarang Salesforce punya Einstein Bot itu sudah compliant gitu. Tapi masih untuk chat saja gitu. Dan yang berikutnya adalah kalau kita mau bikin chatbot, kita nggak perlu pusing-pusing atau kita nggak perlu bikin chat kompleks coding gitu ya, di mana Salesforce sudah membantu itu untuk mungkin guidelines-nya, dan deployment-nya itu akan cepat gitu ya. Ada bot builder, ada template bot-nya, dan pasti ada machine learning, yang di mana dia bisa membaca behavior, bisa membaca data dari sisi Salesforce CRM kita untuk di-utilize gitu ya. Nah, contoh seperti ini gitu ya, kalau kita mau bikin chatbot kita menghandle common business process gitu. Jadi kita bisa menggunakan chatbot ini, kita kolaborasikan dengan workflow yang ada di Salesforce. Pertama tadi leverage CRM data, ketika ada customer yang komplain, first line of verification mungkin dari sisi nomor telepon atau email, dia bisa langsung mengakses data CRM yang ada di Salesforce kita untuk memberikan, kalau misalnya, oh kita mau tanya tentang order kita sampai mana gitu ya. Chatbot bisa memberikan data itu dari CRM data gitu. Terus koneksi antara chatbot dengan business process, jadi kita bisa initiate dari front end, middle end, sama back end gitu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan tentang invoice, pertanyaan tentang payment gitu ya, yang dimana sebenarnya kan itu data itu berasal dari back end, chatbot bisa nge-push data itu atau mungkin nge-pull gitu ya, secara itu data dari back end untuk ditampilkan di front end system, yaitu di Salesforce dan juga di chatbot. Pasti juga ada untuk guidance-nya gitu ya. Jadi untuk partners, untuk customer, untuk employee gitu ya. Ini juga sudah bisa untuk employee, untuk ada guidance-nya tadi. Kita menu base, kita bisa guide mereka ke apa yang mereka ingin cari gitu ya. Dan terakhir mungkin ini juga masih beberapa untuk bahasa belum fully support itu ya, cuman ada natural language processing dengan prebuilt solution ada di AppExchange gitu ya. Untuk Bapak Ibu yang mungkin belum pernah dengar AppExchange, itu adalah marketplace tentang
third party atau mungkin application yang di-build oleh ISV partner Salesforce untuk digunakan gitu. Jadi benar-benar marketplace kayak Play Store, kayak App Store untuk Salesforce sendiri gitu. Lalu kalau kita lihat lagi, oke. Nah, terus tadi mungkin berikutnya ini adalah chatbot-nya gitu. Tadi salah satunya kan adalah chatbot itu kan dari Salesforce bisa kita bikinin pre-build-nya gitu. Jadi ini beberapa Salesforce udah buatin. Jadi untuk setup chatbot ini kita bisa deploy dengan lebih cepat gitu ya. Jadi build CRM connected chatbot, kita nggak perlu lagi create connection antara Salesforce dengan chatbot ini, tapi karena sudah natively built on top of Salesforce platform, kita cuma perlu setup doang. Bot ini fungsinya untuk apa? Untuk service, untuk sales, atau hal lainnya gitu ya. Terus deployment juga kita nggak perlu pusing-pusing. Kalau kita sudah bikin channel-channel yang kita pakai gitu ya, ini bisa kita langsung deploy ke channel tersebut. Mungkin untuk chat, untuk messaging, untuk WhatsApp, untuk social media, itu bisa kita pakai gitu ya. Jadi pre-built bot templates dan juga ada exchange yang bisa kita utilize untuk tadi, untuk beberapa hal-hal yang mungkin dari sisi native Salesforce-nya atau mungkin out of the box Salesforce belum ada gitu. Dan bisa kita lihat juga gitu ya, beberapa task bisa kita automate tadi dengan simple atau mungkin common business processes gitu ya. Dari kiri ke kanan, ini end-to-end-nya atau mungkin gambaran keseluruhan dari apa yang bisa kita gunakan gitu ya. Pertama, untuk sales kita bisa create leads, kita bisa qualify juga, dan juga kita bisa route leads ke sales yang untuk di-handle, frequently asked questions bisa kita jawab, riset password bahkan bisa juga, creating case, update case, call management, billing payments, order status update management, sampai ke appointment tadi. Kalau kita mau appoint technician untuk datang ke lokasi kita, gitu ya. Scheduling dan management. Pastinya kita mau building trust and loyalty, kita mau deliver timely follow through gitu tadi. Ketika ada update kita bisa langsung berikan itu informasi kepada si customer, dan juga kita bisa antisipasi dan mengeliminasi call-call inbound tadi yang mengharapkan atau memakan fokus dari agent yang berlebihan gitu ya untuk call-call tertentu. Kalau kita lihat dari sini, jadi chatbot juga pasti synchronous conversation across touch points. Jadi dari sisi SMS, dari sisi WhatsApp, in-app application web chat gitu ya, terus website chat, live chat gitu, Facebook Messenger, sampai Apple Business Chat gitu ya. Jadi ini semua connected, semua mendapatkan experience sama. Hanya dengan satu chatbot, kita nggak perlu bikin masing-masing di masing-masing channel gitu ya. Dan mungkin seperti apa sih gitu ya, yang kalau misalnya private channels pasti WhatsApp, SMS, Facebook Messenger, sampai in-app-nya. Gitu. Jadi pasti continuous conversational support. Kalau kita pernah koneksi dari WhatsApp, kalau kita lewat Facebook Messenger atau in-app application, chatbot bisa tahu terakhir mereka ada koneksi kita dengan WhatsApp gitu ya. Apakah masih sama atau beda gitu untuk case yang di create gitu. Pasti juga increasing efficiency and reducing cost, dan juga empower employees dengan platform yang unified antara semua channel ada gitu ya. Nah, terus mungkin Bapak Ibu juga mungkin ada pertanyaan seperti ini gitu kali ya. Kapan sih kita bisa menggunakan chatbot gitu ya? Apakah kita punya proses bisnis mature enough untuk menggunakan chatbot gitu? Ada beberapa use cases yang Salesforce sudah provide gitu ya untuk memberikan kapan sih kita harus bikin chatbot yang rule based ataupun chatbot yang intelligent gitu ya. Dengan note, intelligent bot ini masih butuh language processing yang mungkin English yang masih disupport saat ini. Untuk bahasa mungkin sedang dalam proses, cuma kan kalau bahasa masih agak sulit dalam artian slang-slang Indonesia agak beda deh ya dengan slang-slang yang ada di luar negeri gitu. Cuma kalau kita balik lagi, story-nya bagaimana sih gitu. Kalau kita butuh 24/7 support, kita bisa pakai rule based gitu ya, if else atau mungkin bot-bot yang kita ajarkan secara konversasional untuk welcome messages untuk yang di web page yang statis gitu ya. Terus kalau misalnya kita butuh bot untuk data collection gitu ya, kita bisa nih bikinin atau mungkin tadi guide si customer itu dengan menu-menu atau mungkin numbering untuk reply-nya itu apa gitu yang dibutuhkan. Mungkin cases, location, account management, dan lain-lainnya gitu ya. Lalu juga kalau misalnya kita mau setelah chatbot itu, kita akan hand off ke agent kita gitu ya. Jadi botnya itu kita akan ajarkan dia gitu ya, kita configure untuk kualifikasi dulu conversation ini, dan juga baru kita bisa
transfer ke agent gitu. Lalu untuk berikutnya, untuk yang single question, single answer deflection, single question, conditional answer deflection, dan lain-lainnya itu, kita butuh bantuan dari sisi language processing-nya gitu, dan juga NER gitu ya, untuk kita bikin condition-nya, terus kita bisa bikin dialog-dialognya, dan decision tree, terus mungkin yang sangat kompleks itu ya, kita harus configure bot itu dengan NLU, NER, conditional rules, bot dialogs-nya kita harus buat, Salesforce Flow dengan coding gitu ya, untuk create, update, retrieve, atau delete record di Salesforce ataupun external system gitu ya. Yang dimana itu perlu extensive conditional untuk pembuatannya gitu. Dan mungkin kenapa sih gitu ya, kenapa instant bot gitu ya untuk di Salesforce platform? Apa sih key differentiator-nya dari mungkin chatbot-chatbot lain kalau kita menggunakan platform Salesforce ini gitu? Pertama, dari sisi kiri pasti ada time to value dan juga dari security gitu ya. Kita nggak perlu ada integrasi, karena ini sudah native di platform, chatbot yang kita buat untuk dari sisi conversation history-nya atau mungkin guidance-nya, langsung kita deploy. Lalu seamless experience tadi, satu chatbot untuk every channel yang kita pakai gitu. Terus kalau untuk bot builder-nya kita deklaratif juga, tadi ada mungkin kita mau start from scratch atau ada yang pre-built bot templates gitu. Berikutnya, bikin bot satu, deploy di semua channel yang kita punya, yang di-support oleh Salesforce Digital Experience gitu. Terus kalau misalnya kita punya mungkin yang kecil-kecil dulu gitu ya, untuk nge-deflect beberapa cases, kita bisa bikin. Dan juga untuk pasti dibantu juga oleh agent gitu ya, kalau misalnya ada butuh bantuan. Dan juga pasti integration kita native dengan Salesforce yang real-time channel gitu. Jadi kita nggak ada delay-delay atau mungkin kita butuh batch untuk integration-nya gitu ya. Security tadi pasti, karena kita on top of Salesforce platform, Salesforce Security and Salesforce Trust itu sudah include di dalam solusi ini gitu. Scalability di mana-mana mungkin ini juga cukup sama gitu ya, dari sisi chatbot kita nggak ada M, di mana chatbot itu kita ajarkan mereka untuk berlanguage atau mungkin berkomunikasi dengan customer. Lalu juga sebenarnya untuk looping-nya juga, agent bisa kita loop ketika dibutuhkan. Ketika transfer ke agent, conversation antara si customer dengan chatbot itu akan di-pass through ke si ke agent chatbot kita gitu. Terus delivery to deliver in time, incrementally gitu ya. Jadi kita nggak perlu misalnya, chatbot kita mau kita enhance nih gitu, kita akan stop dan baru kita akan update gitu. Kita bisa bikin secara agile untuk deployment-nya ini gitu, delivery dari sisi chatbot-nya sendiri. Nah, terus kalau dari sisi platformnya, kira-kira apa sih yang bisa kita pakai gitu ya? Dari sisi chat, SMS, dan lain-lainnya, qualification pasti, deflect dari case, routing ke agent kita, dan empower si customer kita gitu ya. Jadi kualifikasinya kita bisa kualifikasi dulu. Apakah ini orang cuma nanya-nanya tentang produk kita, apakah dia ada konteks dengan CRM, apakah ada web atau dengan mobile gitu ya. Kita juga bisa deflect kalau misalnya pertanyaan tentang FAQ atau mungkin transaction yang common gitu ya, kita bisa deflect tanpa perlu di-pass through ke agent, yang dimana itu pasti akan menambah pekerjaan ya si agent itu. Terus dari sisi routing-nya, kita bisa bikin bot to bot transfer, bot to agent transfer, cross channel routing-nya sampai ke dynamic queue gitu ya. Terus pasti empower, same chat transcript set, satu chat transcript itu kita akan pass through untuk ke si agent itu, terus agent workspace, dan juga kita bisa bikin bot itu lebih kayak humans gitu ya. Kita tadi mungkin dari sisi conversation tetap kita harus bikin dari mungkin kita sesuaikan gitu ya dari sisi conversational-nya. Botnya itu kita mau buatnya serius atau mungkin dia lebih cheerful dan lainnya itu bisa kita buatin gitu ya. Yang pasti dari sisi Salesforce platform ini yang kita support gitu ya. Dari objek-objek dari Salesforce, analytics-nya, flow, language, Apex, omnirouting, knowledge sampai security-nya itu ada di platformnya Salesforce sendiri gitu. Terus kalau misalnya kita lihat gitu ya dari sisi bagaimana sih kalau kita lihat secara flow dari customer interaction sampai ke agent itu sampai gitu ya. Pertama dari kiri adalah incoming work-nya. Mungkin dari sisi email, dari telepon, voice gitu ya, messaging, case sampai ke custom object yang kita punya, di mana sebenarnya di depan ini kita bisa pakai chatbot gitu ya untuk deflecting-nya. Ketika chatbot itu nggak bisa meng-solve case tersebut, kita bisa pass through ke berikutnya itu routing model dari sisi Salesforce, ada queue-nya, ada agents yang available, sampai ke skill combination-nya. Yang dimana pasti itu akan dianalisa dulu oleh kapasitas dari sisi Salesforce-nya itu. Jadi agent capacity model, apakah agent ini open to work atau mungkin dia lagi working on another case gitu ya, dimana pasti
kita kalau misalnya list of work yang ada full, si Salesforce itu nggak akan routing case itu ke agent yang lagi full, sampai pasti ujungnya adalah si agent yang ini, gitu. Nah, kurang lebih kalau dari sisi proses flow, dari sisi right work, right agent, right time gitu ya, pasti kurang lebih adalah seperti ini gitu, untuk sisi sales maupun sisi customer service-nya, gitu. Nah, terus berikutnya adalah messaging dan instant bot untuk WhatsApp gitu ya, yang dimana WhatsApp ini sekarang sudah digunakan oleh lebih dari 2 billion active users gitu ya, worldwide gitu. Di mana number of messages-nya itu yang sent ke WhatsApp dari 2 billion customer itu adalah 65 billion gitu. Yang dimana digunakan oleh 180 countries yang menggunakan WhatsApp gitu ya, di mana mungkin ada beberapa dari Google Hangout gitu ya, atau mungkin Facebook Messenger, Apple iMessage, Talk, Kakao Talk gitu dan juga lain. Cuman WhatsApp itu menjadi yang terbesar di dunia gitu ya. Yang dimana sebenarnya kalau kita ngomong tentang WhatsApp sendiri ya, ada 2 cara kita menggunakan WhatsApp di Salesforce. Pertama adalah dari sisi customer initiated conversation yang biasa kita pakai gitu ya, yang biasa kita gunakan. Customer akan chat kita, itu akan masuk ke channel WhatsApp kita gitu ya. Customer initiated inbound message to company, terus branch-nya itu entitled untuk unlimited number of interaction. Jadi artinya adalah selama 24 jam itu akan dianggap satu session, yang dimana itu nggak akan memakan jumlah conversation gitu ya. Terus kalau misalnya setelah 24 jam, itu dia harus ada business notification untuk re-engage, yang dimana ada di sebelah kanan gitu ya. Jadi ada company outbound notification. Mungkin dari segi notifikasi, itu contohnya adalah seperti mungkin field technician sudah mau nyampe, delivery-nya sudah mau nyampe, pembayaran sudah diterima, yang semuanya itu di-trigger oleh CRM gitu. Dan juga harus di take note gitu ya, untuk outbound messaging ini, template itu harus di-approve dulu oleh WhatsApp, dan juga untuk consumption itu berbeda-beda ya untuk tiap country gitu. Nah, contohnya apa sih kalau misalnya kita ngomong secara WhatsApp outbound gitu ya, yang biasanya di-approve oleh WhatsApp sendiri gitu. Mungkin tadi adalah account update gitu ya, untuk kalau misalnya kita ada update email, ada update nomor telepon, setting yang kita update, membership yang expired, password diganti, dan lain-lainnya. Auto reply mungkin untuk notification gitu ya, untuk business hours, untuk opening time-nya kita, untuk delivery-nya gitu, seperti itu akan di-allowed biasanya oleh WhatsApp gitu ya, untuk Facebook. Terus personal finance update, ticket update, alert update, dan juga issue resolution, itu contoh dari use case yang biasanya di-approve oleh WhatsApp untuk outbound template kita. Sama juga untuk reservation, transportation, appointment, payment, sampai ke shipping. Itu yang biasanya di-approve oleh WhatsApp gitu ya, karena itu yang biasa digunakan dan juga biasa dibutuhkan oleh customer kita. Nah, terus kalau kita bisa lihat gitu ya, use case-nya bagaimana sih kalau kita menggunakan digital engagement tadi dengan Einstein Bots gitu ya. Jadi 4 tipe utama dari use case dari digital engagement. Pertama, proactive service gitu ya. Kita bisa increase si set dengan outbound yang trigger gitu ya. Kita buat itu jadi two-way conversation. Bisa kita lihat dari sini, itu semua automated gitu ya. Text 1 untuk confirm, 2 untuk reschedule, 3 untuk ngomong ke agent gitu ya. Yang dimana kita bisa routing. Terus kalau misalnya dari sisi channel WhatsApp, terus dari sisi live chat dari website, sampai untuk bikin building relationship gitu ya dengan customer kita, one-to-one agent initiated SMS messages and conversations gitu. Terus apa yang bisa kita pakai gitu ya? Yang tadi common request itu apa sih? Ya sebenarnya kalau kita mungkin untuk kalau customer nanya gitu ya, biasanya itu bisa dihandle oleh automation. Dalam hal ini adalah chatbot gitu. Kita bisa answer frequently asked questions, kita bisa mungkin create case, update cases, terus untuk common flows gitu ya, kita bisa berikan mereka step by step guidance untuk menyelesaikan tasnya yang simple gitu ya, di mana mungkin nanti bisa saya show seperti apa sih gitu ya untuk workflow yang bisa kita berikan. Terus kita bisa create list juga ketika ada customer yang interested akan produk kita, sampai checking order status gitu ya. Looking order information, Wisma atau Wismar gitu. Nah, kalau di halaman ini contohnya adalah dari sisi live chat yang di website itu ya, dan juga ada dari mobile application. Nah, terus kalau kita mau bikin appointment, tadi bisa juga kita buatin di Salesforce ini gitu. Jadi ada kalau di Salesforce ada tadi pre-built bot-nya itu namanya adalah Kronos Bot untuk bikin appointment scheduling.
Jadi kita bisa bikin scheduler gitu ya. Technician kita mau datang kapan, terus mungkin kalau misalnya kita bikin appointment schedule dengan dokter gitu ya, itu bisa kita buat di sini. Terus field service, jadi tadi yang kita bikin appointment, kita bisa bikin ini appointment-nya. Jadi get availability, kapan sih jam-jam yang available untuk didatengin, terus ketika udah kita terima gitu ya, kita create record dalam Salesforce itu bagaimana, itu semua sudah ada di sini gitu. Terus kalau kita lihat dari secara business leader gitu ya, dari sisi sales, service, marketing, commerce, IT sampai ke HR, chatbot itu bisa kita gunakan. Dari sales, mungkin dari lead creation, qualification and routing, order processing, payment, debt, sampai product frequent escalation, atau mungkin recommendation. Dari service, pasti kita bisa meng-answer resolution, dan juga deflect krisis yang masuk. Kita bisa create case, kualifikasi, sampai ke routing, sales service workflow, dan juga appointment, scheduling updates tadi, ketika ada appointment yang mau kita buat. Marketing pasti ada lead qualification and routing gitu ya, mungkin berkesinambungan dengan yang sales team itu, subscribe ke email list campaign, product FAQ, personal shopper, sampai ke kita mau store finder, store location yang mungkin dekat dengan lokasi mereka saat ini gitu. Terus commerce juga ada beberapa yang bisa kita lihat use case-nya, dari sisi IT untuk insiden, aset, PO, purchase order tracking, dan juga approval gitu ya, dan lain-lainnya, sampai ke HR, untuk new hire approvals, untuk onboarding and offboarding, leave request dari chatbot juga bisa gitu ya, approval-nya, sampai ke recruiting gitu. Dan kalau kita lihat dari sisi industri, ada dari healthcare, financial service, media gitu ya, retail CG, energy itu sampai ke public sector, yang dimana sebenarnya Salesforce tuh punya juga masing-masing industri ini yang kita bisa utilize atau mungkin supercharge dengan Einstein Bot itu gitu. Nah, kalau kita ngomong secara cloud gitu ya, karena Salesforce sendiri kan pasti ada banyak ya kalau Bapak Ibu yang pernah menggunakan, mungkin dari sisi marketing, sales, commerce, service, fungsinya apa sih gitu? Bagaimana kita bisa menggunakan chatbot ini secara cloud gitu. Mungkin dari sisi pertama dari marketing, itu conversational campaign gitu ya. Kita bisa bikin driving sales dengan increasing loyalty by turning one-way marketing campaign interaction ke two-way conversation gitu. Terus kalau digital engagement untuk sales, kita converting leads faster by leveraging digital channels for the sales cycle. Jadi kalau ada customer yang tanya tentang produk, kalau mereka mau ada create order gitu, itu bisa kita gunakan dengan chatbot tanpa perlu ada sales yang mengintervensi. Cuman tetap perlu ada bantuan dari sales gitu ya untuk mengkonfirmasikannya gitu. Terus kalau commerce itu conversational, dan juga kalau service tadi dengan berbagai macam channel yang kita pakai untuk menghandle customer service, komplain, kita bisa delivering consistent customer service dengan preferred digital channel oleh customer sendiri gitu. Terus kalau kita lihat gini, apa sih skenario gitu ya? Inbound service itu scalable response to high volume of inbound request gitu ya. Jadi tadi deflecting cases-cases yang mungkin bisa dihandle oleh instant bot. Revenue generation pasti kita bisa driving revenue via digital channel gitu ya dengan preferred channel mereka. Terus kita bisa memanage relationship kita dengan customer, dan juga pasti real time messaging gitu ya. Ada yang messaging yang bisa kita deliver tergantung dari event yang ada, aktivasi yang proaktif gitu ya. Kita bisa reach mereka dengan proaktif, terus dan lain-lainnya gitu. Dengan platform digital engagement yang bisa dilihat Bapak Ibu sini, yaitu channels, conversations, analytics, content, agents, bot, dan juga routing gitu. Nah, terus kalau kita lihat gitu ya dari sisi customer-nya, customer facing gitu ya. Jadi kalau misalnya research juga dari Salesforce gitu ya, 78% dari customer itu mau beli dari company yang respon ke inquiry mereka dengan cepat gitu. Makanya tadi mungkin Bapak Ibu perlu chatbot itu kenapa sih? Atau mungkin satu handling yang mungkin cepat gitu. Kalau customer itu nanya sesuatu dengan kita, yang kita jawab kurang dari 60 detik gitu ya, 400% conversion mereka akan lebih tinggi, atau mungkin most likely mereka akan convert jadi customer kita. 1-5 menit ya, 100 times more likely to make contact with lead gitu. Jadi pasti 100% dia akan lebih mau untuk jadikan leads, dan juga kalau dalam 4 menit itu 21 kali mereka itu akan masuk ke proses sales penjualan kita, dan juga qualified untuk buying suatu produk kita gitu. Tapi apa yang terjadi kalau misalnya lebih dari 5 menit gitu ya, 80% dari mungkin 1.000 orang yang masuk itu akan berkurang gitu ya dari sisi kualifikasinya. Pasti mereka malas nunggu,
mereka itu mungkin menemukan produk yang lain gitu yang lebih bagus ya, atau mungkin lebih cepat dari kita punya respons dan lain-lainnya gitu ya. Yang di mana 42 hours itu average lead response time. Mereka ketika ada inquiry kurang lebih 42 jam baru di-handle oleh agent-agent gitu. Jadi tadi kalau kita ngomong ini use case dari sisi sales gitu ya, mungkin dari digital engagement untuk sales cloud gitu. Jadi pasti kita bisa memberikan lead outreach yang lebih baik dari channel yang di-prefer oleh customer. LinkedIn, social media, SMS, WhatsApp, Facebook Messenger dan lainnya gitu ya. Terus dengan chatbot itu kita bisa capture mereka dan converse dengan mereka gitu ya. 24/7 dengan chatbot dimanapun dan kapanpun mereka berada. Terus untuk yang pasti untuk rep productivity, itu kita bisa bikin automated lead qualification dan juga routing ke list-list yang berguna atau mungkin list-list yang lebih qualified, sehingga sales itu mereka nggak perlu buang-buang waktu tanda kutip lagi terhadap list-list yang mungkin mereka belum terlalu qualified gitu ya. Dan juga pasti kita bisa building relationship dengan outreach yang lebih personalized, one-to-one messaging kita bilangnya. Nah, berikutnya mungkin ada tampilan sedikit demo gitu ya dari sisi intro betapa mudahnya kita bikin bot di dalam Salesforce, terus channel menu dan juga ujung-ujungnya ada dari sisi WhatsApp gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi digital service demo ini lebih ke tampilan sedikit dan mungkin nanti ada live demo juga yang bisa saya show gitu ya. Contohnya dia seperti ini, adalah dari sisi Bright Insurance, dia industri di financial service, dia bekerja untuk premier insurance provider provider offering small business, auto and home insurance gitu. Ada 2 orang yang mau kita lihat gitu. Jadi si Nate itu adalah internal tim kita yang bikin chatbotnya, dan ada Alina yang dia chat lewat WhatsApp gitu ya, yang ketemu dengan si bot Zack untuk mendapatkan jawaban gitu ya, yang dia butuhkan dengan cepat pastinya. Pertama ini tampilan untuk si chatbotnya gitu ya. Jadi tadi si Nate dia akan bikin chatbot, dia akan create new chatbot gitu ya, kita bisa pilih start from scratch gitu ya. Jadi kita bisa include untuk dialog system untuk basic conversation, atau yang udah specified gitu ya, intro template untuk create leads, untuk create case, dan juga kita untuk yang order. Kita bisa pilih nama botnya siapa, kita bisa pilih language-nya yang tadi mungkin saat ini masih bahasa Inggris yang mungkin kita akan gunakan. Jadi ini tampilan mungkin list of language yang saat ini sudah supported oleh Salesforce. Terus kita bisa bikin juga gitu ya, bagaimana chatbot ini membantu customer kita connect dengan sales, report issue gitu ya, dengan case, terus cek status dari existing issue. Jadi kita bisa look up ke records-nya case dan juga cek ke status dari order, looking up ke order records gitu ya. Dan ini tadi semuanya itu guided workflow yang dimana si customer kita akan kita bawa ke menu based conversation supaya customer itu nggak terlalu ngalor ngidul gitu ya. Nah, terus ada beberapa ini si sistem ini akan langsung mengotomatisasikan ya. Jadi kita nggak perlu nge-setting lagi untuk permission setnya. Kalau mungkin di sini ada yang merupakan admin Salesforce, kita nggak perlu lagi bikin permission untuk read, untuk edit, untuk create ke si chatbotnya. Terus dari sisi dialog, writing flows, dan juga ke entities and variables gitu. Jadi ini selesai, dan kita tinggal deploy. Jadi channel yang kita pakai apa sih gitu ya? Apple Business Chat, chat dari sisi live chat gitu ya, atau mungkin dari sisi web chat, Facebook, teks sampai ke WhatsApp gitu. Kita nggak perlu deploy masing-masing di channel tersebut. Ini kita cuma perlu add channel di sini. Nanti si chatbot itu udah langsung otomatis terbuat di channel tersebut gitu. Terus kalau dari sini mungkin ini adalah self service, atau mungkin kalau Salesforce adalah portalnya gitu ya. Jadi customer itu kita berikan kebebasan mereka untuk self service. Kita tinggal taruh di dalam halaman ini gitu ya. Nanti chatbotnya itu akan langsung ada gitu. Seperti ini gitu. Mungkin dari voice, web chat, WhatsApp, Facebook Messenger sampai ke SMS gitu. Yang dimana ini juga sudah mobile application friendly gitu ya. Kalau kita buka dari mobile apps itu sudah ada tampilannya sudah otomatis langsung adjust gitu dengan layout dari mobile phone kita gitu. Contohnya kalau kita connect dengan WhatsApp gitu ya, dari sisi si Alina tadi, mereka connect dari WhatsApp, ini ada guidance-nya gitu. Jadi ketika nomor telepon yang itu terdaftar, si chatbot itu bisa langsung memverifikasi. Ini kan karena kita adalah sebuah insurance company gitu ya, yang dimana ketika si Alina itu ngechat, si botnya ini bisa langsung ngambil datanya gitu ya. Jadi dia akan nge-pull up polisinya si Alina itu, dia akan kasih polisi mana yang mereka mau cek gitu ya, business policy atau personal policy.
Terus misalnya untuk pertanyaan-pertanyaan gitu ya, kayak misalnya initial verification atau mungkin qualification, kita bisa buatin juga gitu supaya nanti ketika sudah selesai, si chatbot ini bisa create record di Salesforce itu gitu. Dan ujung-ujungnya nanti si sales itu mungkin dari sisi activation bisa kita lihat sini. Jadi si chatbot ini bisa langsung nge-activate tanpa perlu ada agent yang melakukan aktivasi. Karena secara nggak langsung kan si chatbot ini udah melakukan verifikasi, mereka udah kualifikasi yang sudah sesuai dengan standar gitu ya. Jadi semua ini bisa langsung otomatis ter-create mungkin dari update policy, update record account management, update orders, update payments, semua itu terotomasi oleh chatbot ini. Gitu. Mungkin kurang lebih kalau dari sisi tampilan demo chatbotnya, dari sisi use case financial ya seperti itu. Cuman mungkin kalau Bapak Ibu mau lihat apa yang lebih personalized ya, bisa kita cek sini. Gitu. Jadi tadi ini adalah tampilan dari live chat kita gitu ya, dari sisi community, tapi yang mau saya highlight sini adalah dari sisi chatbotnya gitu ya, dari sisi chatnya kita. Apa yang bisa kita pakai dari sisi chatbotnya sih gitu. Di sini ada tampilan mungkin dari live chatnya, kita bisa bikin pre-chat formnya gitu. Yang dimana tadi ini sebagai initial qualification. Kalau kita mau bikin secara sales, ketika si sistem ini nggak mendeteksi first name, last name atau email gitu ya, kita bisa langsung create feeds atau mungkin kalau ini create new record kayak case dan lain-lainnya gitu. Contohnya kalau misalnya kita seperti ini, ada yang terdaftar gitu ya, bhodges@temple.com, need help. Nah, ketika kita udah pre-verify dari page formnya, first name, last name, email itu sudah terdaftar di Salesforce, sistem ini, si chatbot ini akan langsung mendeteksi bahwa dia adalah customer kita dengan certain cases yang ongoing gitu ya. Yang dimana kalau kita lihat di sini, jadi ini adalah tampilan record dari sisi Salesforce-nya gitu ya, dari sisi workspace-nya si agent itu. Satu halaman ini adalah tempat bekerja mereka nggak perlu lagi melakukan atau mungkin berpindah-pindah halaman gitu ya. Ini service-nya, ada case-nya mereka yang kita bisa lihat di sini. Ini ada need help, baru ter-create 1057 gitu ya. Ini ada new. Ini juga ada cases gitu. Yang dimana chatbot ini akan langsung mempunyai informasi mengenai si customer kita gitu. Jadi cases-nya gitu. Kita mau lihat case-case yang lagi ongoing apa aja sih gitu. Dia ada billing statement reprint working. Jadi ini masih ada yang working nih gitu. Billing statement reprint. Dia akan meng-capture data dari CRM untuk ditampilkan. Kalau misalnya yang ini, dia mau ngecek gitu ya. Nah, chatbot ini akan memberikan ya mungkin sebatas subjek atau mungkin status gitu ya. Sebenarnya kalau mungkin informasi yang mau kita show ini adjustable, jadi tergantung dari reply apa yang mau kita tampilkan itu bisa kita lihat. Kita mau add comment, kita mau close case, kita mau view another case, tolong dipercepat gitu ya, misalnya. Ya language-nya ini masih bahasa double Inggris ya, cuman akan kita lihat juga dari sisi reply-nya juga gitu. Nah, ini memang kita sengaja mungkin kalau komen seperti ini dia tidak terdeteksi gitu ya, di mana kalau misalnya chatbot itu nggak ngerti, dia bisa forward itu ke agent. Cuman karena di sini agentnya nggak ada online, dia akan langsung otomatis mungkin secara flow-nya bisa kita lihat juga ya. Kalau nggak ada agent, dia akan mungkin create case gitu dari sisi Salesforce-nya. Cuman kalau misalnya kita mau save transcript juga bisa, yang dimana kalau ada sisi Salesforce-nya, secara conversation itu ada kesimpan di sini, gitu ya. Jadi kalau kita dari chat transcript, nah di sini semua historical antara si customer kita dengan si agent kita itu, chatbot kita itu akan terdeteksi di sini, gitu ya. Jadi jam 10.57 sudah complete gitu. Kita lihat di sini historical case yang created, terus contact details kita gitu ya akan kelihatan. Terus seperti ini gitu ya, chatbot failed to transfer to button service Sunnybot gitu ya. Jadi di sini historical secara conversational itu akan terdetek semua di sini. Jadi kalau misalnya nanti ada ke pass-through atau transfer ke agent itu punya informasi customer ini pernah ngapain, udah pernah dikasih tahu apa sih sama chatbotnya gitu ya, atau mungkin dia need help akan sesuatu hal lainnya, itu akan ada di sini gitu. Dari sisi detailsnya, dari sisi case yang ada gitu ya, seperti ini chat duration-nya berapa lama, wait time-nya berapa lama,
terus start and end time kapan gitu ya, terus chat-nya itu di mana, semua itu akan kedeteksi. Yang ujung-ujungnya kita bisa lihat gitu ya dari sisi performance si agent chatbot ini, sampai ke detail fiturnya bisa kelihatan juga gitu ya, IP address, terus site-nya yang mana gitu ya, platform apa, dan lain-lainnya. Ini semua akan ke-tracking di sini gitu. Average response time, count dari sisi message-nya dan lain-lainnya itu akan ada di sini. Knowledge-nya, kalau kita ada knowledge tentang case ini gitu ya, kita bisa bikin sampai kalau kita hal-hal lainnya gitu ya, ada kontak lain, cases lain nggak sih yang sedang berjalan gitu ya. Terus dari event transcript-nya sampai ke notes gitu. Yang dimana pertama ini adalah customer 360. Jadi semua itu kalau kita ngomong secara Salesforce adalah customer 360 gitu ya. Kita bisa lihat secara 360 derajat informasi mengenai si customer ini. Gitu. Terus kalau tadi kita mau lihat secara chatbot, apa sih yang bisa kita pakai di chatbot-nya gitu ya. Jadi ini chatbot untuk customer service gitu ya. Kita bisa bikin untuk mungkin delay-nya supaya dia lebih ke human-like. Terus kalau kita lihat dari sisi messaging-nya, atau mungkin dari sisi dialognya gitu ya, ini bisa kita buat gitu dari sisi chatbot-nya. Welcome-nya seperti apa, kontak yang nggak ketemu, action-nya seperti apa, kita bisa retrieve customer record gitu ya. Jadi kita bisa capture contact name-nya, terus kalau misalnya dari sisi main menu, secara branching-nya kita mau bagaimana, show menunya seperti apa, terus dari sisi semuanya itu ada di sini gitu ya. Account setting, kita mau reset password, update phone number gitu ya. Yang dimana tadi, ketika kita berikan wewenang si chatbot itu untuk update record di Salesforce, ini bisa dilakukan oleh si chatbot sendiri gitu. Jadi kita nggak perlu ada intervensi dari agent untuk menghandle case-case seperti ini gitu. Yang dimana branching ini pasti akan kita atur gitu ya, untuk action apa, rules-nya apa, messaging seperti apa gitu ya. Kita bisa create appointment di sini gitu. Jadi tadi scheduling kita bisa lihat dari sisi availability dari agent-nya, jadi repair, maintenance atau installation. Terus kalau misalnya reparation apa aja yang perlu dilakukan gitu ya. Terus question, action dan lain-lainnya gitu. Ini semua fully customizable gitu. Jadi kita mau bikin apa, kita mau seperti apa flow-nya gitu ya, kita bisa bikin gitu. Terus kalau misalnya conversational gitu, kita mau end chat, bot yang nggak ngerti gitu ya, terus greetings, vanity dan lainnya itu sebenarnya secara messaging ada, kita bisa bikin sini dari sisi translation-nya gitu ya. Kalau misalnya ada translate ke bahasa lain atau dari intention-nya gitu, kita bisa bikin di sini juga gitu. Ada juga error handling, kita bisa get record ke dalam Salesforce gitu ya, kalau misalnya nggak ada record found, terus finding contact record, knowledge base juga kita bisa bikin, location dari sisi tadi nearby location, ini ada semua di sini gitu. Terus kalau misalnya kita mau bikin juga chatbot untuk sales gitu ya, untuk creating leads gitu, ada di sini. Kita bisa bikin beda untuk dialognya gitu. Karena ini kan lebih ke sales gitu ya, kita bisa transfer to agent, kita bisa mungkin connect dengan sales kita gitu ya, untuk look up ke contact, look up ke opportunity, look up ke leads gitu. Terus kita mau create lead juga, terus assignment gitu, itu kita bisa buatin untuk dari sisi branching-nya gitu. Getting this information, searching knowledge base, ini semua customizable, jadi tergantung dari sisi botnya itu kita mau bikin kayak gimana, fungsinya untuk apa, deployment juga di mana, itu akan bisa kita buat di sini. Sampai ke performance-nya. Mungkin dari sisi performance ada di sini. Jadi, ini tadi ada Apex-nya itu. Jadi, kalau kita mau lihat atau mungkin ada beberapa report yang mau kita cek, itu ada di Apex Exchange gitu ya. Terus dari sisi modelnya, untuk bot ini kita mau bikin seperti apa sih gitu. Terus trainingnya bisa kita buat di sini gitu. Jadi supaya tadi kalau kita mau training dia untuk bahasa, bisa sebenarnya di sini gitu untuk memberikan intention atau mungkin dialog language-nya gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita ngomong secara gitu engagement, secara chatbot, fungsinya itu ujungnya untuk apa sih gitu ya? Untuk memberikan customer apa yang mereka butuhkan, kapanpun mereka butuhkan gitu ya, karena kita 24/7 dan juga pasti delivering seamless digital customer interaction. Customer sekarang sudah serba digital, mereka punya mobile phone itu ya, mereka punya channel WhatsApp, mereka punya channel Facebook, mereka punya channel sosial media gitu ya. Yang dimana kalau misalnya sebisa mungkin kita memberikan experience yang seamless untuk mereka gitu. Dari manapun, kapanpun mereka ada interaksi dengan kita bisa memberikan yang sama gitu satu dengan lainnya. Nah,
Mungkin kalau dari sini, sekian dari sisi webinar saya pada pagi hari ini gitu ya. Semoga Bapak Ibu yang join untuk webinar ini bisa mengerti atau mungkin mendapatkan wawasan yang baru gitu ya terhadap chatbot dan juga digital experience yang dimiliki oleh Salesforce gitu. Mungkin sekian dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan, boleh silakan ditaruh di kolom chat atau mungkin bisa langsung dikirim di email gitu ya. Mungkin berikutnya Karen mau take over. Ya, terima kasih Jo untuk pemaparannya. Berikut ada pertanyaan di kolom chat. Ya, Ini ada dari Pak Halim ya. Pak Halim. Ya. Nah, mungkin kendala yang sering terjadi di lapangan adalah walaupun ada menunya, chatbot sering di-skip oleh user dan lebih prefer bicara dengan agent gitu ya. Nah, mungkin kendalanya seperti ini sih Pak. Chatbot itu kan fungsinya tadi lebih ke untuk deflecting gitu ya. Kenapa user lebih sering berbicara ke agent? Pertama mungkin dari sisi chatbotnya, mereka kurang mengerti apa yang diinginkan oleh user. Karena pasti kalau kita butuh cepat gitu ya, kita mau ngomong dengan orang yang bisa langsung kita komunikasikan. Cara kita menanggulanginya adalah kita harus lebih nge-training chatbotnya. Dari pertama juga pasti dari sisi research gitu ya. Customer tuh biasanya mereka komplain atau mungkin mereka tuh bertanya tentang apa sih gitu. Terus kalau misalnya mereka langsung ke agent, apa yang mereka bicarakan gitu ya. Yang dimana knowledge itu bisa kita ajarkan ke chatbotnya untuk memberikan informasi yang lebih pas gitu untuk mereka butuhkan. Contohnya kalau misalnya mereka mau update email, kalau misalnya chatbot itu nggak bisa update email, tentu mereka akan lebih pilih ke agent dong, karena agent pertama punya akses ke database gitu. Mereka bisa langsung update tanpa perlu mereka tunggu-tunggu, tanpa perlu mereka ada approval dan lain-lainnya. Yang tadi di mana kalau chatbotnya Salesforce itu kita bisa berikan mereka permission untuk create, untuk edit, untuk update record di dalam Salesforce supaya si customer itu mereka nggak terus-terusan cari ke agent gitu. Chatbot bisa juga kok. Buat apa lagi mereka komunikasi dengan agent yang di mana itu bisa di-handle oleh chatbot sendiri. Seperti itu mungkin Pak Halim untuk knowledge-nya gitu ya. Bagaimana cara kita menanggulanginya supaya customer lebih ke chatbot dibandingkan ke agent. Baik, terima kasih Pak Halim. Bagaimana jawaban Jo? Apa sudah menjawab? Oke Pak. Oke. Baik, apakah ada pertanyaan lagi dari atendis yang lainnya? Baik, kalau tidak ada, mungkin saya langsung aja mengajak Bapak Ibu untuk berfoto untuk memenuhi webinar kita sebagai webinar online. Baik, apakah sudah semua ya Jo untuk yang open cam? Belum semua sih, Ren. Cuman nggak apa-apa lah kalau misalnya itu. Kita ada nama-namanya juga kok untuk Baik, attending-nya. oke, mohon bantuannya Jo untuk bantu screen cam-nya. Oke. Foto ya untuk Bapak Tuh, Ibu. kita hitung ya, 1, 2, 3. Oke, sudah. Baik,
Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya di webinar pada hari ini. Bapak Ibu dapat memberikan feedback untuk guna webinar kami selanjutnya. Baik, apabila ada webinar selanjutnya, kami akan mengundang Bapak Ibu kembali untuk join mengenai solusi Salesforce di webinar berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu.